Tapi Pastor Philip, tahun lalu saya belum mengalami mujizat apa-apa, doaku nggak dijawab satu pun juga. Kadang-kadang kita itu hiperbola, membesar-besarkan. Sebenarnya banyak jawaban doa, tapi kita nggak perhitungkan. Karena yang kita inginkan itu tidak diberikan. Atau yang satu-satunya kita fokusi, itu nggak terjadi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, mujizatmu nyata. Sembunyikan hamba-hambamu di balik salibmu, agar Yesus yang dipandang, bukan kami manusia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya menyampaikan sebuah firman yang saya berikan judul, Setelah Badai. Firman hari ini seperti nubuatan. Saya hendak bernubuat kepada badai taufan kehidupan. Bahwa di ujungnya, akhir setiap permasalahan kita itu terbit terang setelah gelap. Habis gelap, terbitlah terang. Lewati badai, ada damai. Saya tahu Tuhan sudah ada di sana, di hari esok kita. Jangan khawatir, jangan gelisah, Tuhan sudah ada di situ di depanmu. Sekalipun sekarang kita melihat hanyalah awan kelabu, waktu kita memuji, menyembah, waktu kita dengar firman Tuhan, mari beriman. Tembuslah awan itu, segala awan kegelapan. Lihatlah secercah titik terang. Seperti Elia ketika dia berdoa, minta hujan 3,5 tahun kemarau negeri itu. Dia melihat segumpal awan sebesar hanyalah telapak tangan. Apa artinya? Di atas sana, di langit yang luas. Tuhan itu sudah menentukan, sudah menyediakan satu titik terangmu. Titik terang itu namanya iman. Percaya enggak? Setelah badai Anda nanti itu, Tuhan akan sambut dengan malaikat. Sementara sekarang pun Anda tidak tenggelam karena ada Yesus di perahumu. Percayalah itu, percayalah dengan segenap hati. Ambil catatan, catat nubuatan-nubuatan dan pewahyuan-pewahyuan firman ini. Ayub pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jadi sekarang saya bahas 6 ayat. Nanti pasal terakhir Ayub, pasal kemenangannya Ayub di dalam pencobaan. Sisa ayat-ayat berikutnya saya bahas saat teduh kemudian ya. Jadi ini seri part 1, part 2. Tapi sekarang saya beri judul dulu, Setelah Badai. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri, ayat pertama, Ayub 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui, kata Ayub. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, ya Tuhan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, kata Ayub, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini kata-kata Ayub setelah badai yang luar biasa, sudah tidak ada seorang pun di antara kita dicobai seperti Ayub. Orang ini mengalami yang di luar kepala, seolah-olah di luar batas kemampuan manusia. Tapi buktinya Tuhan setia. Tuhan yang berfirman, kau tidak akan dicobai melebihi kekuatanmu. Di dalam kasus Ayub, Ayub diberikan kekuatan yang kita tidak miliki karena kita tidak dicobai seperti orang ini. Jangan takut, pencobaanmu itu pas-pasan. Tidak akan melebihi kekuatan. Nah, bukan hanya itu, kita harus isi hati kita dengan iman. Di tahun ini, nggak usah lagi lihat ke belakang. Tahun lalu penuh dengan badai taufan. Saya ngerti, hidupmu penuh dengan badai. Di belakang itu, hidup kita semua. Jangan menoleh ke belakang apa yang dipurbakalah. Lihatlah Tuhan hendak melakukan perkara yang baru, belumkah engkau mengetahuinya? Habis hujan, terbitlah terang. Setelah badaimu nanti ada damai, bahkan ada upah. Udah, tahun ini kita memandang ke depan ya. Kita ambil iman. Kita buat keputusan memandang ke atas saja kepada Kristus, di mana Yesus ada bersama dengan Allah Bapa. Kita memandang ke depan. Mata itu tertuju lurus di depanmu. Udah jangan ungkit-ungkit yang di belakang situ. Baik penyesalan maupun kemuliaan.
Tuhan mau melakukan perkara yang baru, yang fresh dalam hidupmu. Tahun ini, di awal tahun pula, sambutlah nubuatan Allah. Setiap mimpi penglihatan dari Kristus, janji-janjinya, tak satu pun akan gugur. Ayo kita bergairah, ayo kita semangat. Jangan bawa-bawa borok masa lalu. Jangan lagi bawa-bawa segala intimidasi di masa lalu. Mari kita maju dalam Kristus. Tepuk pundakmu sendiri dan berkata, ayo maju dalam Tuhan. Ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan ayat pertama. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lihat itu. Ayub mengakui dengan mulutnya. Ini pengakuan iman. Aku tahu bahwa engkau sanggup. Tahun ini mari kita mengakui bahwa Allah sanggup. Tapi Pastor Philip, tahun lalu saya belum mengalami mujizat apa-apa. Doaku nggak dijawab satu pun juga. Kadang-kadang kita itu hiperbola, membesar-besarkan. Sebenarnya banyak jawaban doa, tapi kita nggak perhitungkan. Karena yang kita inginkan itu nggak diberikan. Atau yang satu-satunya kita fokusi, itu nggak terjadi. Tapi ya sudahlah, anggaplah tidak terjadi. Anggaplah di belakang sana Tuhan nggak pernah jawab doa Anda. Mari kita kenakan iman yang baru tahun ini, oke? Ini resolusi hati. Kita berkata begini, aku tahu bahwa tahun ini engkau sanggup melakukan segala sesuatu, itu imanku tahun ini. Sepanjang tahun, sepanjang segala zaman Tuhan selalu mampu, sanggup, tiada yang mustahil baginya. Tapi tahun ini adalah tahun Yobelku. Tahun ini adalah tahun pembebasan. Tahun ini aku disembuhkan. Tahun ini aku mengalami terobosan. Ini imanku tahun ini Tuhan, bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang akan gagal. Miliki iman itu, own these words. Ya. Adopsi kalimat-kalimat ini. Jangan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terima di hati, tanamkan, camkan. Ya Tuhan, aku akan akui berkali-kali, ini menjadi pengakuan iman saya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala perkara. Tapi bukan hanya itu loh ya, ini kata-kata Ayub setelah dia keluar dari pencobaan besar. Lihat kalimat pertama, bunyinya begini ayat 2. Aku tahu bahwa engkau, titik-titik. Coba garis bawahi, aku tahu bahwa engkau. Setelah Ayub dicobai, dia keluar sebagai pemenang. Hasil utamanya bukanlah materi. Hasil pertamanya bukan berkat, tapi pengenalan akan Allah. Dia berkata, aku tahu bahwa engkau. Kalau dahulu, aku tahu dari apa kata orang. Atau teori belaka. Bahkan kalau kita baca Alkitab, kita mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan. Tetapi setelah kita dicobai, kita mengalami sesuatu yang nyata. Dan firman yang tadinya hanyalah pengetahuan belaka, berubah menjadi pengalaman pribadi. Makanya Ayub bisa bilang begini, sekarang aku tahu bahwa engkau. Knowing God, not knowing about God. Bukan kita tahu tentang Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengenalnya secara pribadi. Mengenal Allah itu ada perbedaan besar dengan tahu saja. Siapa nggak tahu presiden negara kita? Kenal nggak? Kenal nggak? Kalau tertidur di atas ranjangnya, beliau itu suka miring ke sebelah kiri atau sebelah kanan, atau suka tidurnya lurus. Hanya istrinya yang tahu atau orang-orang yang intim dekat. Hanya karena kita tahu tentang Tuhan bukan berarti kita kenal. Tuhan bisa dikenal lewat badai kehidupan. Waktu kita mengalami pencobaan, firman menjadi nyata. Firman menjadi daging dan darah, hidup di dalam diri kita. Kesetiaan Tuhan teruji. Makanya setelah badai itu, nomor 1 tuliskan ini. Semakin kenal Tuhan. Setelah badai, kita semakin kenal Tuhan. Itu buahnya. Saya nubuatkan ya, setelah badai kehidupan Anda akan semakin kenal Tuhan. Itu adalah trofi piala yang nilainya kekal. Itu melebihi segala sesuatu berkat duniawi atau materi yang tidak akan kita bawa waktu kita mati. Yang kita bawa nanti waktu kita meninggal dunia, kita bawa ke sorga jikalau nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Satu-satunya kita bawa ke sana dan nanti akan berubah menjadi mahkota kehidupan adalah pengenalan akan Tuhan. Yang kita bawa pulang ke rumah Bapak nanti hanyalah mengenal Dia. Saya nubuatkan,
Ayo semuanya itu bergairah berkata, yes that's for me, itu untuk aku. Setelah badai, semakin kenal Tuhan. Baca ayat berikutnya, ayat 3. Firman-Mu, ini firman Tuhan sekarang. Ayub quoting ya, dia mengutip. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Disindir sama Tuhan. Siapa yang sok tahu tuh? Meskipun Ayub tidak berdosa dengan lidahnya, tapi Ayub sempat merasa, Tuhan kok begini ya? Nah Tuhan koreksi. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Nah sekarang pengakuan Ayub, aku memang sok tahu, sok ngerti. Tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Tuhan ngomong sama dia, dengar dong Ayub, dengar dong. Kalau dalam hadirat Tuhan jangan ngoceh melulu. Lebih baik mendengar daripada berbicara. Kita dikasih 2 kuping, 1 mulut kok. Waktu menghampiri Tuhan, kata pengkhotbah, lebih baik datang untuk mendengarkan. Firman-Mu dengarlah, listen, listen. Maka akulah yang akan berfirman. Kebanyakan orang kan kita semua maunya didengarkan Tuhan. Tapi kapan kita mendengarkan Tuhan? Kita masuk hadirat Tuhan kamuflase, seolah-olah kita itu datang untuk mendengar firman. Padahal kita lebih ambisi untuk didengarkan oleh Tuhan. Tuhan, aku maunya gini, aku maunya gitu. Menurut aku begini, menurut aku begitu. Mana bisa maju imannya? Orang yang begitu hanya lihat badai sebagai awan gelap. Tapi orang yang mendengarkan Tuhan akan melihat blessing in disguise atau berkat di balik badai itu. Hanya orang yang dengar-dengaran dengan Roh Kudus yang bisa melihat dan menembus awan-awan yang gelap itu. Atau awan kelabu. Karena hanya firman Tuhan yang mencelikkan mata. Opini, pendapat manusia, perasaan kita itu nggak membawa maju atau menambah sehasta. Hanya orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Hanya orang yang begitu yang akan mengalami terobosan. Karena hanya Tuhan yang maha tahu. Hanya Tuhan yang sudah sampai ke situ. Hanya Tuhan yang bisa melihat sampai di sana. Tuhan ada di hari esok kita, di hari kemenangan, kita masih ada di pergumulan. Meskipun Tuhan masih beserta dengan kita dalam pergumulan kita. Tapi kita masih ada di pergumulan ini, kita belum mentas. Tapi Tuhan Yesus sudah ada di situ. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan, siapa yang untung? Kita jadi tahu sesuatu yang seharusnya atau sepatutnya kita nggak tahu sebagai manusia yang tidak berdaya. Itulah sebabnya iman itu timbul dari pendengaran bukan melihat. Karena yang kita lihat hanyalah awan kelabu. Makanya dengar-dengaran dengan Tuhan. Faith comes from hearing. Bukan hanya mendengar loh ya. Tapi dengar di sini. Berkali-kali Tuhan itu ucapkan, dengarlah maka akulah akan berfirman. Sudah suruh dengar, Tuhan berkata, aku mau ngomong nih, aku mau berfirman. Berarti faith doesn't only come from hearing, but hearing attentively. Iman bukan hanya timbul dari pendengaran semata-mata atau pendengaran saja. Iman itu timbul dari mendengarkan dengan seksama. Beda loh ya, kita dengar dengan dengarkan. Kalau kita pergi ke mall, ya kan? Kita pergi ke pusat perbelanjaan, lalu kita mendengarkan lagu background musiknya. Misalkan bulan Desember kemarin, atau setiap Desember nih, kita dengar lagu Natal di setel, di pusat-pusat perbelanjaan. Kita kadang-kadang ya kita dengar, tapi kan kita nggak konsen ke situ, kita nggak fokus ke sana. Seringkali kita hafal familiar lagu tertentu, tapi kita nggak hafal liriknya. Karena selama ini, dari dulu waktu saya kecil mendengar lagu itu, tapi nggak pernah sungguh-sungguh mempelajarinya. Banyak orang kayak gitu sama firman. Kira-kira ada di Alkitab, tapi nggak pernah seksama mendengarkan. Makanya nggak jadi iman. Nggak jadi iman. Karena itu kalau kita mau punya iman dan melihat perkara-perkara ilahi setelah badai kita, badai kehidupan, you need to listen to God in the storm. Kita perlu mendengarkan secara seksama Tuhan Yesus selagi kita berada di dalam badai pergumulan. Dan nanti iman akan ajari kita untuk percaya tanpa melihat. Ayat 3b bunyinya begini, itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Ayub mengaku dosa, padahal dia nggak berdosa dengan mulutnya. Tapi tugas Tuhan itu saking sucinya, sampai Ayub yang begitu saleh pun merasa berdosa. Dia berkata, Lord, I talk too much. Saya bicara terlalu banyak, tanpa pengertian aku telah bercerita. Dan
Aku terlalu ngotot, terlalu memaksakan kehendakku. Aku harus tahu sekarang segala sesuatu. My friends, saudara-saudaraku, it is okay to be in the dark if you are in the presence of God. Nggak apa-apa loh, kita itu berada dalam kegelapan. Bukan kuasa kegelapan loh ya. Kalau itu nggak boleh, itu setan. It's okay, nggak apa-apa kita berada dalam kegelapan asal kita berada bersama dengan Kristus dan di dalam Kristus. Anak saya kalau takut waktu kecil nih, ya waktu tidur di kamar kami, lalu dia takut sekali, saya berkata, it's okay, you are in the dark with daddy and mommy. Kamu ada, enggak apa-apa nak, kamu kan ada bersama papa mama dalam kegelapan ini. Kalau nyala lampunya kan kamu nggak bisa tidur. Kamu belajar berserah, tidur, it's okay. Mama papa ada di sisimu. Nggak apa-apa loh, kita nggak tahu segala sesuatu. Sekarang juga harus tahu. Aku harus ngerti hari ini. Nggak apa-apa. Be content, be happy in the dark with Jesus. Kadang-kadang kita cukup katakan pada diri sendiri, aku happy kok. Aku nggak tahu segala sesuatu sekalipun aku nggak mengerti. Asal Yesus bersama dengan aku masih bersama dengan Tuhan. Sekalipun ku tidak tahu apa-apa atau dungu seperti hewan. Ya. Kalau kita tahu ada Tuhan, yang ku tahu Dia kerjakan. Itu aja yang perlu kita tahu. Seturut firman-Nya, bagi kemuliaannya, yang ku yakin Dia sediakan, seturut kasih-Nya bagiku. Waktu kita nggak tahu, kita bisa ngomong begitu. Pokoknya yang aku tahu Tuhan akan kerjakan menurut firman-Nya. Seturut firman bagi kemuliaan-Mu. Yang ku yakin Tuhan sediakan seturut kasih-Nya padaku. Ya. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah. Walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ini yang ku tahu. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Sekalipun aku tidak tahu segala sesuatu, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu kehendak-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Lagu ini saya suka karena ini mengajari kita nyanyi waktu kita nggak tahu. Daripada bingung, lebih baik memuji. Waktu aku nggak mengerti, aku memilih untuk percaya kepadamu. Sekalipun ku tidak tahu. Itulah. Ketika kita berada dalam ketidaktahuan, bahkan cenderung kepada kebingungan. Di situ kita punya pilihan. Kita bersandar pada pengertian sendiri atau tumbuh iman pada firman. Sementara di dalam badai, apalagi waktu keluar dari badai, saya yakin kita semua akan mengalami poin 2. Iman akan tumbuh pada firman Tuhan. Kita akan menjadi dewasa. Tidak lagi sebagai orang yang mudah digoncangkan. Atau seperti ombak yang diombang-ambingkan. Kita tidak akan menjadi seperti seorang pribadi yang pelin-pelan. Salah satu tujuan badai diizinkan di hidup kita adalah supaya kita beriman kepada Tuhan. Agar kita teguh beriman. Bukankah dewasa iman itu harganya lebih mahal dari emas, perak, dan permata? Iman kita itu loh, mahal sekali. Sebab dibeli dengan darah anak domba. Dapatkan pesan ini. Pahami. Bahwa Tuhan Yesus bisa memakai badai kehidupan untuk menumbuhkan iman. Kenapa justru waktu kita dalam badai taufan, malah imannya kandas. Kenapa kita izinkan rapuh iman? Justru harus makan firman waktu kita dalam badai taufan. Kita justru harus menguatkan iman kita seperti Daud yang mau dilempari hidup-hidup, mau dirajam oleh orang-orangnya sendiri. Waktu di Siklak itu istri dan anak-anak mereka diculik Amalek. Lalu hangus semua kota tersebut. Bumi hangus.
Daud justru menguatkan imannya waktu kita dalam tantangan, menghadapi rintangan, malahan harus mendekat sama Tuhan, merapat. Mengapa kita malah lari dari Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan, malah Roh Kudus gak bisa mengerjakan sesuatu perkara yang maju, malah harus rewind, harus setback, mundur berapa langkah untuk menjemputmu, karena engkau hendak lari. Tumbuh iman, jangan pelin-pelan. Setelah badai, tumbuh iman. Setelah badai, tumbuh iman. Setelah badai, tumbuh iman. Pada firman, bukan pada keadaan atau pikiran. Nanti ya, kalau di badai yang A, kita bisa tumbuh iman. Iman pada firman. Nanti badai B, iman kita udah beda. Peperangan kita udah lain. Iman kita hari ini, lewati badai. Itu adalah investasi untuk hadapi badai kemudian. Loh, Pastor Philip, akan ada badai lagi ya? Ya pastilah. Di hidup ini kau akan mengalami ujian pencobaan. Yesus sendiri yang ngomong begitu. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Alias berimanlah pada Tuhan. Kalau kita itu imannya kokoh, kita nggak akan atau diulangi lagi ujian di perkara yang sama. Nanti next badai itu ada kemuliaan lebih besar. Dan kita sudah nggak goyah. Ketika kita mengalami pencobaan berikutnya, pencobaan itu biasa-biasa. Setelah badai, inilah buah. Ini yang dicari oleh Tuhan dan yang harus kita usahakan di akhir setiap permasalahan. Ya. Yang ketiga, kita akan baca dulu ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, kata Ayub. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jangan perhatikan kata menyesalnya. Perhatikan kata dia duduk dalam debu dan abu. Hebat ya. Setelah badai, Ayub bukan lari, malah duduk di hadirat Allah. Nomor 3. Setelah badai, mendapatkan kepercayaan Tuhan. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bernaung dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, kataku tentang Tuhan, gunung batuku, kekuatanku, kota bentengku. Itu Mazmur Daud. Arti rohani duduk di sini itu artinya tested, teruji, secure, aman. A seasoned believer atau seorang orang percaya yang didewasakan imannya. Ketika Yesus Kristus bangkit, dikatakan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu ada ayatnya juga jauh sebelumnya, pemazmur pernah menubuatkan bahwa engkau akan duduk dan musuhmu akan dijadikan tumpuan kakimu. Engkau duduk saja hingga Tuhan menyerahkan musuhmu diinjak di bawah kaki. Kata duduk di situ, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu berarti with authority, dengan otoritas. Tahukah setelah badai harusnya kita bukan menjadi orang yang backslidden, mundur atau murtad. Harusnya kita menjadi a seasoned soldier atau menjadi seorang tentara yang banyak dekorasi pangkatnya karena pernah perang ini, perang itu, pernah diutus ke medan peperangan tertentu. Sedangkan rookie atau seorang pejuang yang baru belum pernah mencicipi medan peperangan. Sekalipun sama-sama pegang senjata, tetapi seorang yang sudah menjadi veteran, seorang yang menjadi pahlawan mendapat hormat yang berbeda. Tahukah di alam sorga, dalam alam roh juga ada orang yang punya otoritas lebih, sekalipun kita semua sama-sama dikasihi. Waktu Ayub duduk dalam debu dan abu, dia bukan bertobat dari dosa tertentu. Hari itu dia berkata, I'm staying with you, aku tetap bersama dengan Tuhan. Setelah badai ini berlalu, ini kan di transisi ya, ayat 1-6 ini persis di penyeberangan. Ayub belum sungguh-sungguh menyeberangi Laut Merah atau Sungai Yordan. Dia masih ada di transisi. Masalahnya masih di sana, karena Ayub nanti di ayat berikutnya, saat teduh berikutnya ini saya akan bahas bagaimana Ayub dipulihkan. Sementara dia bicara ini, dia masih setengahnya berada di dalam pencobaan. Hanya kali ini sudah ketemu Tuhan. Sebelumnya kan dia cari-cari, di mana Tuhan? Where are you? Where are you? Why are you silent? Kenapa engkau diam dalam pencobaanku? Kenapa engkau diam saja dalam pergumulan saya?
Jadi dia sekarang sudah hampir mentas tapi masih ada di dalam kekelutan jiwa. Paling tidak fisiknya masih begitu. Semua yang hilang belum kembali. Nah waktu itu Ayub berkata, aku duduk dalam debu dan abu. Nanti setelah aku keluar, waktu aku pulih, engkau akan dapati aku duduk di dekatmu. Aku tidak lari. Itu yang disebut mendapatkan kepercayaan Tuhan. Dia gak mau jadi orang yang hilang setelah pencobaan. Setelah pergumulan menjadi orang yang kecewa sama Tuhan atau kepahitan. Enggak, dia mau jadi orang yang bisa cerita pada generasi berikutnya. Dia nggak tahu nanti gimana dia pulih, tapi dia sudah bertekad. Aku akan cerita sama orang-orang yang datang sesudah saya. Bahwa Tuhan itu gunung batuku, kota bentengku, penolong yang dapat diandalkan ketika kita sedang bergumul dengan sesuatu. Dia sangat terbukti. Saya yakin di dalam alam sorga, Ayub itu mendapatkan kehormatan. Tidak seperti teman-temannya yang lain, seperti Elifas orang Teman. Mereka semuanya itu malah justru ditegur Tuhan. Ayub duduk dalam debu dan abu. Kelihatan dari sisinya itu pertobatan. Tapi dari sisi Tuhan itu kepercayaan. Ayub mendapat kepercayaan Tuhan. Saya yakin kalau Anda lolos atau lulus dari badai yang sekarang, kayaknya ada berkat besar menanti Anda. Karena orang kepercayaan Tuhan tidak pernah dihempas atau ditinggalkan. Setelah Yesus puasa 40 hari, lalu dilayani oleh para malaikat, siap-siap malaikat akan datang untuk melayani Anda dan rumah tangga Anda. Karena orang yang mendapatkan kepercayaan Tuhan, mendapatkan segala-galanya. Orang yang teruji, dihormati. Orang yang pengalaman, punya otoritas untuk berkata kepada yang lainnya, dan bersaksi dari kehidupannya, dan menjadi panutan, teladan, dan kekuatan bagi orang lain yang bergumul sama seperti dia. Namun demikian, Anda sudah lulus di hadapan Allah. Ayo lulus ujian. Jangan mau kita on and off dengan Tuhan. Jangan lari, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan kepahitan, jangan menghujat Tuhan. Jangan marah sama sorga. Tahukah pencobaan itu adalah cara lain Allah ingin mendewasakan iman Anda. Sebentar lagi Anda wisuda. Di mana ada ulangan, itu berarti sebentar lagi ada yang namanya graduation. Ada perayaan wisuda mahasiswa. Anda adalah mahasiswa sorga, siswa-siswa firman. Setiap kita adalah murid-murid Yesus. Kalau kita ditempa, jangan kita menjadi orang yang berubah imannya atau berubah setia. Malahan duduklah dalam debu dan abu pun aku tetap di situ. Sampai badai berlalu. Aku mau jadi orang kepercayaan Tuhan. Betapa besarnya berkat yang menanti orang-orang kepercayaan. Ini itu dipercayakan sama Tuhan. Ini semua diserahkan ke tangannya. Bukankah demikian? Orang yang punya 5 talenta ditempa, tentunya banyak sekali rintangan. Tapi karena dia setia, dikasih 10 kota. Coba lihat nanti ya ke depan hidupmu. Seperti Ayub. Anda dipercayai ini dan itu oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan Anda. Pegang erat-erat di dalam badai. Asal dia di perahumu, perahumu tidak akan tenggelam. 1, 2, 3, setelah badai semakin kenal Tuhan. Katakan amin. 2, setelah badai tumbuh iman pada firman. Dan setelah badai mendapatkan kepercayaan Tuhan. Bukankah itu cerita hidup kita? Banyak di antara kita mengalaminya yang lalu badai-badai taufan. Lihat di mana kita hari ini. Semua karena kita lulus di masa lalu. Maka ada hari ini berkat-berkat Kristus. Ayo lulus lagi, berkat Kristus menantimu. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus yang berjalan di atas badai, di atas air kemustahilan, dari Roh Kudus yang melayang-layang di atas air itu. Berkati kehidupan jemaat saat teduh dan rumah tangga mereka, serta bisnis pekerjaan profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.